Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman pembaca semuanya, teman-teman Kodar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Kodarpolitan kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis. Jadi kita menggunakan tools webinar jam. Kebetulan sepertinya mereka baru saja update, jadi ada banyak banget bugs yang kami nggak prediksi sebelumnya, sehingga tampilan layar webinar tidak tampil melalui Google Hangout. Tapi kita bisa siasati dengan menggunakan YouTube. Tadi juga makanya mungkin kalau teman-teman yang sudah sempat login dan tadi mengalami expired link-nya, itu karena memang ada kendala, ada satu bug di webinar jam yang kita gunakan sebagai tools webinarnya, sehingga ketika kita testing ada kendala, jadi langsung expire. Makanya kalau teman-teman yang tadi udah nyobain login di webinar sebelumnya, sebenarnya kita pindah. Sebenarnya sih kita pindah tempat webinarnya. Dan karena ada masalah ini juga yang akhirnya kita jadi menggunakan YouTube aja ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Teman-teman bisa menyaksikan webinarnya. Nanti kita bisa belajar dari Om Rija Fahmi yang akan membawakan materi. Oh ya teman-teman, sebelumnya sebagai informasi bahwa sekarang ini webinar keempat yang kami adakan. Sebelumnya juga kami telah mengadakan webinar tentang Node.js bersama dengan Pixel House Studio, dan sekarang kita bersama HackyPage kita mengadakan webinar tentang React.js. Oke, sebentar ya kawan-kawan. Oke. Teman-teman, webinar kita kali ini disponsori oleh HackyPage. Mungkin sebagai gambaran, nanti Om Rija akan menyampaikan terlebih dahulu atau mungkin memberikan gambaran apa sih HackyPage itu dan apa programnya untuk saat ini. Oke. Oh iya teman-teman, kali ini kita bersama dengan Om Rija Fahmi. Om Rija Fahmi, beliau adalah Curriculum Director di HackyPage. Oke Om, siap Om? Siap-siap. Oke, mungkin nggak usah berpanjang lebar lagi karena mungkin tadi teman-teman juga udah habis waktunya sekitar 19 menit untuk menunggu. Jadi untuk selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara untuk webinar kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, nanti yang ketiga selanjutnya nanti mungkin ada live coding ya Om ya? Iya, ada live coding. Dan nanti baru kita masuk sesi tanya jawab. Tanya jawabnya nanti kita akan, teman-teman bisa menggunakan platform webinar, kami webinar jam, kami juga masih kontrol di webinar jam atau bisa di YouTube. Nanti kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan dari sana. Oke. Dan selanjutnya penutup. Ya. Oke. Mungkin langsung aja saya serahkan ke Om Rija selaku pemateri untuk React.js ini. Mangga, Kang. Oke, terima kasih Om Kresna. Pakai Om semua ya, jadi berasa tua sih. Oke, hari ini kita akan bahas tentang React.js ya, dan gimana cara penggunaannya. Dan beberapa hal yang kita bahas hari ini adalah yang pertama ya React itu apa, kemudian yang menggunakannya dan siapa yang memprakarsai si React.js ini. Akan masuk ke konsep dari React-nya sendiri, core konsepnya aja. Konsepnya sebenarnya ada banyak, tapi ini core-nya aja yang kita bahas. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang kenapa teman-teman di luar sana, di Indonesia, harus belajar, paling nggak tahu lah tentang React gitu ya. Dan terakhir kita akan coba untuk menggunakan React-nya langsung. Gitu. Nah, sebelum mulai mungkin buat teman-teman yang belum kenal, gitu, perkenalkan nama saya Riza.
Saya adalah Curriculum Director dan co-founder dari Hacktivate. Hacktivate adalah sebuah coding bootcamp yang ada di Jakarta. Saat ini kita sudah ada sekitar 60-an siswa dalam 3 batch, gitu ya. Dan kita punya visi adalah untuk menciptakan developer yang handal, yang bisa berjaya di negeri sendiri, dan melahirkan full stack developer yang berkualitas dan siap kerja. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa langsung via email, bisa ke riza@hacktivate.com kalau mau kenalan. Ada Facebooknya juga, mau lihat GitHub-nya boleh. Terus kadang-kadang saya juga ngeblog di Medium dan Twitter, handle-nya sama, @rizafahmi22. Terus juga saya iseng-iseng podcast gitu ya, bisa dicek di podcastnya namanya appscoach.id. Ini topiknya berkisar tentang startup, tech startup. Oh iya, dan kalau mau lihat slide ini bisa dibuka di siteshare.net/rizafahmi kalau untuk mau ngikutin slide-nya. Oke, itu aja introduction-nya. Sekarang kita mulai masuk ke React-nya sendiri. React itu apa? Kalau di internet, kalau dicari React itu banyak sih definisinya, tapi saya paling suka definisi yang ini karena singkat dan simple. Jadi React itu adalah sebuah JavaScript library untuk membuat user interface atau UI ya. Jadi kata kuncinya di sini ada 2, library dan user interface, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang menyalahartikan si React ini. React ini sebenarnya bukan framework seperti Angular atau Ember, gitu ya. Kalau Angular dan Ember itu kan udah lengkap ya, jadi ada model, ada view, ada controller kalau MVC-nya. Sementara React ini hanya view-nya aja, gitu. Jadi dari komponen model view controller, ya dia hanya menghandle view-nya doang, gitu. Dia butuh library-library lain untuk membuat sebuah aplikasi yang lengkap, gitu. Oke, sudah cukup jelas definisi ini, dan kita akan lanjut ke siapa yang menggunakan React-nya sendiri. Yang pertama, React ini kan diinisialisasi oleh Facebook ya, tim engineer-nya Facebook. Yang sudah pasti sih Facebook mereka pakai pada saat itu salah satu tempat di mana mereka pakai adalah di comment widget kalau nggak salah saya sih. Jadi mereka solving problem menggunakan React di comment widget yang pertama. Kemudian Instagram tentu sudah satu tim sekarang ya sama Facebook. Juga pakai Netflix, Airbnb, ImageUR, dan Bleacher Report. Itu company-company yang pakai React di luar. Kalau di Indonesia sendiri, yang paling terkenal mungkin Shellstock ya. Jadi kalau kalian buka websitenya shellstockindonesia.com, itu sudah React App gitu. Kemudian Hacktivate tentu saja menggunakan React di kurikulumnya. Jadi kita sampai membahas cara penggunaan React hingga React Native. Kemudian ada CodeFox. CodeFox ini adalah IT consultant yang menggunakan React sebagai base tag-nya. Lalu ada pinjam.co.id juga menggunakan React. Traveloka juga menggunakan React. Dan Gossipnya, Bukalapak, dan Hijab juga pakai. Oke, kemudian ada satu lagi yang menarik. Kenapa kita harus pakai React juga salah satunya? Ini karena ada orang ini namanya Kevin Gozali. Dia itu kerja di Facebook, di Facebook headquarter sana. Saya pernah ketemu sekali tahun lalu, dan orangnya keren banget gitu ya. Dia orang Indonesia asli, dan dia kerja di Facebook untuk mengerjakan sebuah aplikasi Ads Manager menggunakan React dan React Native. Dan dia hands-on banget dengan yang bikin React di sana gitu. Jadi dia bisa langsung berkomunikasi langsung dengan developer React di Facebook. Jadi ini adalah video dia waktu di F8 yang lalu. Kalian bisa klik aja nonton videonya, harus sih biar terinspirasi juga. Ini karya anak bangsa. Jadi di sana mereka sudah pakai full React untuk timnya. Oke, ke konsepnya.
React ini ada beberapa konsep yang mungkin masih awam ya untuk yang pertama adalah React ini komponen base. Jadi nanti kita akan bahas komponen base itu apa. Kemudian React itu sifatnya adalah one-way data flow, bukan two-way data binding seperti katakanlah Angular atau framework yang lain. Kemudian ada konsep yang namanya virtual DOM, dan terakhir adalah JSX, gitu ya. Kita lihat satu persatu. Di React ini sendiri, kita membuat aplikasi web itu dengan mindset dan komponen, bukan dengan template, gitu ya. Jadi kita bangun sebuah aplikasi itu ibaratnya kayak main Lego, gitu. Jadi komponen-komponen kecil kita gabungin jadi sebuah aplikasi, gitu ya. Dan istilah komponen ini sendiri sudah sudah mulai populer dan di masa depan akan semakin populer dalam mendevelop web aplikasi. Contohnya saja Angular 2 di dokumentasinya sudah menggunakan istilah komponen, padahal sebelumnya dia pakai istilah directive. Selain Angular juga web components yang diusung oleh Google juga bahkan sudah ada sebelum React, dan Polymer Project juga merupakan salah satu manifestasi dari komponen base app, kalau bisa dicek nanti. Komponen base itu seperti apa sih? Kita langsung aja ke contohnya. Misalnya saya pengen bikin sebuah comment box ya, yang kayak di Facebook itu ada komen, terus kita bisa write comment, bisa nge-like dan lain-lain. Jadi kalau komponen base itu pertama-tama yang secara keseluruhan di kotak ini adalah comment box. Kita namakan saja comment box gitu ya. Dan di dalam comment box ini ada comment list yang isinya adalah kumpulan dari komentar-komentar gitu. Ya, dan masing-masing komen itu juga kita bisa bikin jadi komponen sendiri, bahkan kayak avatarnya dan teksnya pun bisa kita bikin komponen sendiri. Jadi komponen kecil-kecil digabungin jadi satu apps gitu ya. Dan selain komponen ini di bagian bawah juga kita ada comment form. Kurang lebih seperti itu untuk komponen based application. Kemudian kita masuk ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua ini disebut dengan unidirectional data flow. Jadi flow data di React itu sifatnya one way, gitu ya. Tidak seperti yang saya sebutkan tadi di Angular kita kenal istilah two way data binding. Kalau di React kita hanya one way. Jadi ternyata si one way data flow ini sangat efektif. Kenapa? Karena aplikasi kita state-nya jadi lebih terprediksi karena jelas perjalanan datanya itu dari mana dan kemana, gitu ya. Contohnya kalau kita lihat diagram di sini, ketika sebuah button diklik gitu oleh user di bagian view, dia si view ini tidak mengubah data atau store atau state, tapi dia harus men-trigger sebuah action, katakanlah on click gitu ya. Dan dari action itu barulah si action ini mengubah state atau store dari sebuah aplikasi. Kemudian si store ini yang bertanggung jawab untuk mengubah view. Katakanlah begitu on click akan muncul alert atau muncul modal box dan lain-lain gitu. Jadi si view nggak bisa langsung merubah store dan action nggak bisa langsung merubah view. Dia prosesnya jalan dari view ke action, store dan ke view lagi. Dan begitulah seterusnya. Oke, komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga ini namanya virtual DOM. Ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah pada tahu untuk mengubah atau mere-render DOM itu lambat sekali di browser gitu ya. Dan kalau kita merubah DOM itu adalah sebuah operation yang sangat mahal atau expensive gitu. Karena dari itu si Facebook mencoba berinovasi dengan menciptakan virtual DOM sehingga perubahan yang terjadi di user experience-nya akan lebih snappy dan cepat gitu ya. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya kayak gini. Jadi setiap ada perubahan di React Component atau di web apps kita, itu React akan re-render sebuah virtual DOM secara keseluruhan. Jadi semuanya berubah di virtual DOM. Tapi di user belum, karena user hanya bisa melihat browser DOM kan. Nah, begitu virtual DOM selesai mere-render, dia akan membandingkan antara DOM yang di browser dengan yang virtual DOM. Gitu. Begitu sudah dapat perbedaannya,
dia hanya akan merubah DOM yang berubah saja, yang tidak berubah tidak akan diubah lagi oleh si React ini. Makanya perubahannya cepat karena yang diupdate hanya yang berubah saja. Misalnya, katakanlah kita buka email, Gmail gitu ya, tiba-tiba ada email baru masuk, inbox kita bertambah dari 0 jadi 1. Nah, perubahan itu tidak seluruh page atau seluruh DOM, tapi hanya berubah yang di bagian inbox dengan keterangan notifikasi bahwa inboxnya bertambah dari 0 jadi 1. Jadi dia akan sangat cepat. Gitu ya. Oke ya, untuk Virtual DOM mungkin sudah cukup jelas. Kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu JSX. Jadi pada suatu hari, zaman dahulu kala, kita ketemu code yang seperti ini. Jadi code backend masih nyampur dengan HTML gitu ya. Ada echo atau print dan lain-lain. Gitu. Ya. Kemudian developer menyadari hal ini tidak bagus, akhirnya dibuatlah separation of concern, artinya presentation layer atau HTML terpisah dengan logic code-nya, jadi lebih mudah juga di-maintain gitu ya, antara logic code yang di atas contohnya dengan yang di bawah template itu dibedakan, sehingga jauh lebih mudah untuk maintenance-nya. Tapi setelah JSX keluar, ini semua diputarbalikkan oleh si React dan tim Facebook gitu ya. Kok bisa tiba-tiba HTML, kita bisa nulis HTML di code JavaScript gitu, jadi kok kayak balik lagi ke zaman dulu gitu ya. Ini sebenarnya setelah ditelusuri, ternyata konsep JSX ini cukup efektif gitu ya. Kenapa efektif? Kita bisa lihat, misalnya contohnya gini ya, ini cara kita yang kita lakukan seperti biasa gitu ya. Jadi ada client, ada controller, ada view atau template gitu. Jadi si client misalnya merequest sesuatu, satu page misalnya atau satu data, kemudian akan diproses oleh controller, controller akan mengambil template sesuai dengan keinginan si client sebagai string. Kemudian dia akan mengembed atau mengappend data yang kita butuhkan, ditaruh di si template ini, kemudian baru dikirimkan ke klien. Jadi ada 4 proses untuk memanggil sebuah page dari hasil request si user gitu ya. Dan kalau di React itu akan jauh lebih efektif. Kenapa? Karena prosesnya hanya sedikit gitu. Jadi dari request dia akan langsung mengirim template-nya, karena template-nya sudah di-generate di server, dari sisi server, nggak lagi harus dia ambil bahkan data gitu ya. Lebih jelasnya mungkin kita bisa ke contohnya di sini. Kenapa JSX di sini ya? Kalau saya ini, nah saya contohin sini ada kelas React Component gitu, dan React Component itu akan merender dan mereturn beberapa komponen JSX. Yang pertama adalah div, kemudian header 1, paragraf, dan sebuah link gitu ya. Nah, ini kita menulis JSX ini akan ditranslate seperti ini gitu ya, oleh si bubble transpiler ini. Jadi kita akan membuat sebuah elemen dengan nama div, stylenya display-nya none, harusnya display-nya jangan none ya. Kalau misalnya nggak pakai style, dia akan null gitu ya, dia akan null. Kemudian di dalam div ini ternyata ada child-nya lagi, yang elemen yang namanya H1 dengan atribut hello reactive 8 gitu ya. Dan kemudian ada child-nya lagi, paragraf, selamat datang di bla bla bla. Kemudian di paragraf sendiri ada child-nya lagi yang adalah link atau A, anchor ya. Dan di anchor ini ada link menuju ke Hacktivate.com misalnya, terus ada juga atributnya reactive 8. Dan seterusnya. Jadi JSX ini sangat membantu kita pada saat kita membuat sebuah aplikasi. Instead of kita menulis sebanyak ini dan harus
beranak terus sampai panjang gitu. Katakanlah di P nanti ada lagi anaknya, di A ada lagi anaknya, terus tambahin image dan lain-lain. Kita akan jauh lebih mudah kalau kita menulis seperti ini gitu. Disitulah JSX itu berguna buat kita gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah, kenapa React gitu ya? Kenapa React? Dari banyak alternatif, ada Angular, ada Ember, ada Vue.js, dan banyak sih. Kalau JavaScript banyak banget framework-nya kan, kalian bisa pilih masing-masing. Nah, saya akan bahas sedikit tentang kenapa perlu setidaknya mengetahui tentang React. Yang pertama, kita cukup belajar sekali, kita cukup belajar satu platform, kita bisa membuat aplikasi untuk berbagai platform. Contohnya, kita bisa buat aplikasi untuk browser, untuk web apps ya. Kemudian, si React ini, dengan bantuan React Native nanti, kita bisa juga deploy ke Android apps dan iOS apps. Maupun platform-platform lain seperti Windows Desktop, Xbox, Windows Phone, Windows Desktop tadi udah ya, Netflix, dan lain-lain. Jadi, kedepannya itu opportunity-nya luar biasa, karena dengan kita hanya menggunakan JavaScript dan React sebagai platformnya, kita udah bisa mendeliver banyak hal, hanya cukup sekali tulis, atau sekali belajar, nggak sekali tulis sih, kita perlu juga ada pembedanya di code-nya. Kita cukup sekali belajar React, kita udah bisa membuat aplikasi di berbagai platform, gitu ya. Alasan yang kedua, Virtual DOM ini cepat banget ya. Jadi dia bisa menghandle update yang sangat kompleks, tapi user tetap merasa aplikasinya snappy dan responsif. Alasan ketiga, komponen base itu di masa depan akan semakin dilihat orang, semakin dipakai. Dan React juga sudah menyadari itu, dan dia sudah menggunakan konsep komponen. Jadi kita bisa menulis komponen-komponen kecil yang bisa kita pakai lagi suatu saat nanti, atau di satu apps atau di satu page yang lain. Jadi nggak perlu mengulang, harus nulis lagi dari awal gitu. Kita bisa menggunakan komponen itu, bahkan beberapa package sudah mempersiapkan komponen-komponen yang sudah siap pakai gitu. Jadi tinggal kita kayak npm install, terus kita udah bisa pakai gitu ya. Kemudian debugging tools-nya si React ini cukup bagus, baik di mobile maupun di browser. Nanti kita akan lihat debugging tools-nya seperti apa. Dan yang terakhir, ya orang-orang hebat di Facebook sana, engineer Facebook yang maintenance project ini. Jadi dan mereka pakai juga. Jadi udah pasti mereka akan terus develop dan terus improve hingga akhirnya React ini jadi lebih bagus gitu ya. Oke, cukup mungkin untuk teorinya gitu ya. Kita akan coba mulai membuat sebuah aplikasi React. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan sebuah paket yang namanya create React app gitu ya. Jadi kita tinggal npm install global -g, kemudian create -react -app. Nah, dari situ kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi React. Saya contohkan saja langsung di sini. Jadi kita bisa npm install -g create React app gitu ya. Karena saya udah install jadi nggak perlu. Nah, kemudian cara membuat sebuah aplikasi React yang baru adalah dengan menggunakan komen yang barusan kita install, React app spasi, katakanlah namanya leaderboard. Ya. Nah, dia akan menginstal banyak hal di sini. Kalau kita lihat package-nya di sini, ini dari Facebook-nya sendiri, namanya Create React App, ada di GitHub. Dia akan menginstal banyak hal. Salah satunya ada Webpack, kemudian ada Bubble untuk transpiler ES6 dan JSX-nya. Kemudian ada Auto Prefixer dan ESLint untuk error detection. Just ini adalah testing untuk React komponen dan lain sebagainya. Ini agak lama misalnya, gitu ya. Jadi kita lanjut dulu di sini sambil menunggu install. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat sebuah
komponen atau aplikasi React gitu ya. Yang pertama, kita definisiin dulu kelasnya dari React. Katakanlah tadi kita contohnya mau bikin comment box. Jadi comment box sama dengan React.createClass, dan setiap React komponen itu harus ada metode yang namanya render atau function yang namanya render yang akan return sebuah atau beberapa komponen yang bisa kita tulis dalam bentuk JSX. Dan terakhir kita harus merender comment box tadi yang sudah dalam bentuk komponen di line 12 ke dalam elemen di HTML page kita. Contoh di sini elemennya ID-nya namanya content, gitu ya. Nah, atau kita juga bisa membuat React komponen dengan menggunakan sintaks ES6 kelas ya, jadi kelas base gitu ya. Kita mau buat yang sama, comment box, kita extend react.component, dan kemudian tetap butuh metode yang namanya render dan mereturn sebuah atau beberapa komponen dari menggunakan JSX gitu ya. Dan tetap di render juga, proses renderingnya sama. Oke, konsep berikutnya, ini model dalam tanda kutip, artinya apa? Tadi saya sempat mention bahwa React itu adalah view, tapi view-nya sendiri kita tetap butuh data management. Model ini lebih ke data management. Dan di React itu ada dua tipe data management. Yang pertama adalah props, yang kedua adalah state. Ya. Props ini singkatan dari properties. Jadi setiap komponen itu bisa memiliki properties, satu atau lebih properties. Ya. Dan ini lebih kayak apa ya, option. Jadi si properties ini read only, hanya bisa dibaca, tapi kita tidak bisa mengubah si properties. Oke, komponen tidak bisa mengubah properties, bahkan parent dari komponen itu pun tidak bisa merubah properties, hanya bisa membaca properties. Kemudian yang kedua ada model, yang kedua ada state. State ini agak sedikit berbeda dengan props gitu. Jadi kalau state ini bisa didefinisikan sebagai gimana sebuah komponen terlihat pada suatu waktu gitu ya. Misalnya tadi contohnya inbox dari sebuah email client, awalnya inboxnya 0, terus tiba-tiba ada email masuk, berubahlah state-nya dari 0 jadi 1. Itu yang disebut dengan state gitu ya. Dan state ini sifatnya private. Masing-masing komponen memiliki state masing-masing dan tidak bisa saling mengubah state itu. Gitu ya. Yang bisa mengubah state itu adalah action, seperti yang tadi kita sebut one way ya. Jadi state tidak bisa mengubah state temannya atau komponen lainnya gitu ya. Bahkan komponen child-nya pun nggak bisa diubah, harus melalui action. Oke. Next-nya kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya leaderboard atau top score gitu ya. Jadi ada daftar orang, daftar people, ada skornya. Kemudian kita bisa increment, bisa diklik tombol tambah di situ, akan bertambah skornya, dan kalau minus untuk decrement-nya, untuk mengurangi nilai dia. Dan kalau ada waktunya masih memungkinkan, kita akan membuat add player juga, jadi bisa nambah player gitu ya. Oke, sekarang saatnya kita live coding. Coba lihat di terminal tadi, oke, yang di terminal sudah jadi. Jadi tadi kita jalankan, kalau masih ingat kita menjalankan sebuah perintah create React app. Waduh, panjang banget ya. Terus kita akan tinggal masuk, tadi kan create React app begini ya. Kita tinggal masuk ke leaderboard-nya. Ya. Dan kita tinggal menjalankan npm start. Ini dia akan otomatis menjalankan sebuah server dengan port 3000, localhost 3000. Ini welcome to React. Ini adalah boilerplate-nya dari create React app gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat struktur datanya, struktur foldernya seperti ini. Jadi ada
package JSON untuk menyimpan package-package yang diinstal oleh si npm atau Node.js. Kemudian ada folder public yang isinya adalah icon dan index.html yang nanti komponennya akan kita embed ke dalam index.html itu. Kemudian folder yang paling penting adalah src. Src ini adalah source dari komponen kita. Komponen kita di sini ada dua komponen. Yang pertama namanya app dan kedua adalah JS, index ya, index.js. Dan ada CSS, tentu ada SVG untuk logo yang ini dan CSS untuk stylingnya gitu ya. Ya, kita lanjut lagi untuk ini kita akan menghapus beberapa file yang tidak kita perlukan, seperti app kita nggak perlu, logo kita hapus dan semua file CSS kita akan hapus. Nanti kita akan menggunakan cara inline untuk CSS-nya, nanti akan dibahas. Oke, setelah kita hapus, kita akan membuat sebuah elemen pertama kita. Kita akan buat elemen pertama. Di sini saya akan menggunakan Vim. Jadi kita masuk ke source, src, index.js. Oke. Nah, di index.js ini dia mengimport app yang tadi sudah kita hapus dan mengimport CSS. Kita hapus saja karena app-nya sudah kita hapus, sudah tidak ada. Jadi kita akan membuat sebuah komponen baru dengan nama leaderboard. Jadi kita akan menggunakan kelas sintaks ES6 class base. Jadi kita akan ketik saja kelas namanya leaderboard dan react.component. Dan setiap React komponen itu harus selalu ada metode namanya render dan harus mereturn sesuatu. Katakanlah kita return header1 leaderboard. Oke. Kemudian di rendernya jangan lupa kita ganti instead of app kita ganti leaderboard. Oke. Setelah itu kita akan save, dia akan otomatis compiling, dan kita lihat ke browser, sudah ada tulisan leaderboard ya. Kalau kita lihat, kita inspect elemen di sini, dia terlihat seperti HTML biasa. Tapi kalau kita sudah install React Developer Tools Chrome extension, ya, ini kita bisa lihat di sini, kita bisa akses di Chrome DevTools. Kemudian ada tab namanya React. Kita bisa lihat bahwa ini adalah React App ya, dengan nama komponen leaderboard. Oke, ini masih sederhana banget. Kita lanjut lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah saya mau indeks ini lebih modular, artinya ini leaderboard kita akan taruh di file yang terpisah. Jadi kita refactor sedikit, kita bikin file baru dengan nama leaderboard. Om Kresna masih ngikut? Halo? Ya Om, halo. Oke, lancar ya? Lancar. Oke, leaderboard ini kita akan masukkan komponen leaderboard ke dalam satu file sendiri, namanya leaderboard.js. Kita masukkan ke sini. Kemudian jangan lupa kita import ya. React from, package namanya React. Dan kemudian jangan lupa kita ekspor. Oke. Kalau lihat di webnya akan kosong dan akan error karena kita belum mendefine leaderboard. Jadi kita harus import dulu di sini. Import from leaderboard.js ya. Kalau kita save, dia akan refresh dan make sure tidak ada error di konsol ya. Jadi kurang lebih kayak tadi. Ya, ini bentuknya H1 dan kalau di React
ini adalah sebuah React App, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini udah cukup jelas ya untuk React komponen yang pertama kita. Kemudian kita mau, kalau kita lihat kita lihat template, bukan mockup tadi, mockup kita. Kalau kita lihat mockup kita butuh komponen baru namanya players ya. Kita mau bikin ini list of player. Jadi kita akan bikin aja nama file baru dengan nama players.case. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa sih si React komponen ini pakai huruf besar di depannya gitu ya? Karena ini tujuannya adalah untuk membedakan antara React komponen yang kita buat ya, custom dengan tag-tag HTML biasa gitu. P, LI, div, dan lain-lain itu kan huruf kecil semua. Nah, supaya si React ini bisa membedakan antara ini React komponen atau ini HTML komponen, nah React biasanya menggunakan huruf besar di depannya gitu. Oke, kita akan coba bikin players komponen. Jadi kita buka file namanya players.js, kemudian kita import React-nya, import React from React, ya. Dan kita buat kelas lagi dengan nama players, dan kita return beberapa tag HTML, yaitu nama ya. Kalau lihat di sini, kalau lihat di sini ada nama, ada button 2 dan ada skor di tengah-tengahnya. Jadi kita akan copy paste saja di sini. Jadi di sini kelihatan ada beberapa div, dan di dalam div sini ada nama playernya, kemudian ada button minus, ada skor yang masih kita hardcode, dan ada plus gitu ya. Dan jangan lupa juga kita ekspor default players supaya bisa di-import nanti dari leaderboard-nya. Oke, sekarang kita akan tampilkan komponen players ini di leaderboard. Jadi kita akan buka nama filenya leaderboard, kemudian kita akan tambahkan sebuah komponen dengan nama players ya. Players. Cuman si React Render ini harus mereturn satu komponen. Artinya kita harus menambahkan sebuah komponen baru dengan nama misalnya div aja, kita wrap di div aja. Karena kalau enggak dia akan komplain, dia bilang si React komponen ini harus mereturn satu aja komponen. Kalau ini kan jadi apa di dalam div gitu. Jadi kita hanya mereturn div yang isinya adalah komponen-komponen yang lain ya. Dan return ini juga harus, kalau kita mau lebih dari satu baris, kita harus dikurung dia si komponennya supaya nggak kabur. Oke. Ya. Jadi seperti ini, dan kita jangan lupa juga untuk mengimport si playernya. Import players from player.js ya, players.js. Oke. Ya, dia akan compiling, dan kita lihat di sini, wah ada error. Oke. Error apa ini? Oke. Kita coba return lagi. Oh, errornya di players justru ya. Errornya di players. Jadi kalau lihat di ini, dia menyebutnya bahwa error in players, unexpected token. Jadi kalau kita lihat, kita harusnya lihat di players. Oh, returnnya jadi return. Sorry. Nah, kalau kita save, harusnya udah nggak ada error, ya. Kita lihat di browser juga harusnya sudah tidak ada error, dan sudah muncul satu orang namanya Brandon H. Ini yang bikin JavaScript ya. Jadi sudah ada button dan sudah ada skor, walaupun belum bisa diklik, belum ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Sampai di sini udah cukup ngerti ya, kita bisa ngikutin semua ya.
Jadi ini kita masih hardcore satu player, gitu. Nah, gimana kalau nanti banyak, gitu ya? Kita mau 3 atau 4 atau lebih gitu playernya. Nah, kita bisa membuat sebuah array of player yang akan menjadi seperti model atau data dari aplikasi kita. Kita bisa buat array of player itu di Leaderboard. Jadi di komponen Leaderboard kita bisa tambahkan sebuah array dengan nama players, obviously. Kemudian kita akan masukkan players ini ke dalam komponen players dengan menggunakan props, gitu ya. Jadi props-nya kita namakan saja members of players. Isinya apa? Isinya adalah array tadi, players. Oke. Nah, ini sintaks baru lagi nih, ada kurung perawal ya. Kurung perawal itu apa artinya? Jadi di dalam JSX ini, kalau kita pakai kurung perawal, artinya ini adalah kita mau mengevaluasi sebuah sintaks JavaScript. Gitu. Jadi yang di dalam sini adalah kita bisa menulis sintaks JavaScript dan akan dikompil oleh si JSX ini menjadi sebuah string atau sintaks yang valid. Misalnya saja kita mau buat member itu jumlahnya 2, kita bisa tulis 1 tambah 1. Nanti akan dikompil sama dia jadi 2. Jadi member sama dengan 2. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin string, ya kita tinggal tambahkan string di sini. Gitu. Bahkan bisa sampai console log segala di sini. Jadi ini adalah dia akan mengeksekut JavaScript di dalam sini. Dan kita akan menambahkan players, array of players di sini. Ya. Yang adalah array. Kemudian kita masukkan ke dalam props-nya players dengan nama members. Nanti kita akan bisa akses player ini, members ini di dalam komponen players. Ya. Kita lihat lagi, make sure nggak ada error ya di konsol. Dan kita akan lanjut masuk ke players-nya. Okay. Ini sekarang kita ada di file players. Dan kita sudah bisa membaca properties yang kita kirim dari leaderboard tadi. Jadi kita bisa melakukan iterasi di sini. Gitu ya. Caranya gimana? Cara akses properties dari yang dikirimkan oleh dalam hal ini oleh leaderboard, kita bisa menggunakan this.props. Tadi namanya adalah members ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kita bisa taruh di sini langsung sebenarnya. Jadi kita menggunakan kurung perawal lagi untuk mengevaluasi JavaScript yang akan kita buat. Jadi this.props.members ya, members. Dan kita mau mengiterasi, kita bisa gunakan sintaks namanya map ya. Dan di dalam map ini kita akan mendapatkan satu player satu persatu ya, jadi iterasi satu persatu. Kemudian kita akan menggunakan sintaks JavaScript ES6 namanya arrow function. Jadi ini sebenarnya sama aja seperti ini, function player kurung buka kurung tutup gitu ya. Tapi kita akan menggunakan sintaks ES6. Jadi kita balikin lagi seperti tadi. Lebih simpel, menggunakan arrow function, dan di dalam sini akan kita iterasi ya. Iterasinya apa? Ya kita akan meniterasi ini di dalam sini basically. Jadi ini akan iterate sejumlah array yang tadi kita passing. Jadi array di sini ada 3 ya. Ada Brandon X, Fatmar, dan Jose Khalid. Oke. Error. Gimana? Sepertinya kita lupa kurung ini satu. Oke. Nah, di sini kita ada pesan error bahwa cannot read property members ya. Cannot read property members.
Oke, kita akan coba di sini kita console log dulu. Property members ini. Console log disprop ya. Disprop. Kita lihat apakah propertiesnya sudah masuk atau belum. Dan ternyata sudah masuk di sini. Dan ada members sebenarnya. Tapi kenapa error? Oh, kurang P. Maaf, typo. Props ya. Dan kita lihat di sini, ya, masih ada error. Kenapa? Karena si map ini kita harus return di return, dan kita tutup. Dan dia akan merefresh, kemudian sudah ada 3 ya, walaupun masih hardcoded, masih 3-3-nya itu Brandon E karena kita hardcode di sini. Oke. Jadi untuk apa ya, merefaktor lagi daripada kita tulis begini kan panjang ya. Alangkah lebih baik kita kalau kita lihat di sini lagi, satu row ini kita akan bikin satu komponen. Jadi kita akan bikin sebuah komponen dengan nama player yang isinya adalah ini gitu ya. Jadi kan lebih enak kalau gini kan, player. Di player ini kita akan menggunakan prop name, namanya adalah player yang kita akses dari prop yang sebelumnya, player.name. Kemudian kita butuh juga score, adalah player.score. Ya. Ini pasti akan error karena playernya belum kita buat, jadi kita import juga dulu. Import player from ya, .gs. No, sorry, nggak pakai S. Oke, sekarang saatnya kita membuat sebuah komponen lagi, namanya player.gs. Ya, kita import React from React. Kemudian kita buat kelas React-nya nama player, dan akan mereturn yang tadi, akan mereturn yang ini. Itu dengan nama yang sudah kita dapat dari prop sini. Si player ini akan dapat name dan score, jadi kita bisa pakai di sini. Kita bisa tinggal masukkan this.prop.name, dan di sini kita bisa masukkan this.prop.score. Oke. Jangan lupa kita ekspor juga default player ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada 3 nama yang berbeda-beda, sudah ada 3 skor yang berbeda-beda juga. Oke. Kita make sure dulu dia nggak error. Kemudian ternyata masih ada error, warning sih. Tapi si React ini pengen setiap komponen player ini ada unique key, gitu ya. Each child in an array or iterator should have a unique key. Jadi si React ini pengen masing-masing komponen itu ada unique key supaya dia bisa membedakan. Check the render method of players, gitu ya. Jadi kita tinggal buka komponen players di sini. Kita harus nambahin key di sini. Key itu apa ya? Unique key. Kita bisa gunakan misalnya kalau pakai for loop gitu, kita bisa gunakan i di sini misalnya. Oke. Atau kebetulan di array player kita sudah menyertakan ID 123, jadi kita bisa gunakan itu. Kita bisa gunakan itu sebagai key-nya. Jadi kita bisa tuliskan di sini player.id, gitu ya. Dan kalau kita save, kita lihat di browser lagi, dia sudah tidak ada warning atau error lagi. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat di React Developer Tools-nya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah leaderboard kita. Kemudian di sini ada players kita, dan sudah ada kelihatan props-nya di sini. Ada 3 members, dan kita bisa akses satu persatu. Kalau kita mau lihat, mau debug, dan lain sebagainya. Dan di dalam players ini ada 3 player, ya, dengan key 1, 2, 3, name masing-masing. Ya.
Key-nya juga udah kelihatan di sini. Oke. Oke, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya yang adalah styling atau CSS. Nah, jadi kita sebenarnya bisa pakai cara styling yang biasa kita gunakan untuk web, bisa menggunakan CSS atau kalian sudah biasa menggunakan Bootstrap misalnya, atau kita bisa menggunakan CSS manual seperti pakai selektor titik untuk kelas atau pagar untuk ID gitu ya. Tapi cara yang paling direkomendasikan oleh React adalah styling inline menggunakan JavaScript. Salah satu alasannya adalah efisiensi. Jadi CSS kita tidak berlaku global, stylingnya lebih modular, dan kita stylingnya per komponen. Gitu. Dan untuk menggunakan CSS di JSX sendiri sebenarnya cukup sederhana. Formatnya juga, tapi formatnya bukan CSS ya, formatnya JSON object gitu. Dan kita akan lihat di sini gimana cara styling menggunakan JavaScript gitu ya. Yang pertama kita define dulu stylenya. Jadi kita mau mendefine sebuah style objek dengan nama styles gitu ya. Yang adalah objeknya mengandung objek lagi container dengan atribut padding sebesar 60 pixel gitu ya. Dan begitu di komponennya kita tinggal tambahin aja style inline styles dot container. Oke. Kalau di save dan kita lihat di browser, dia akan padding 60 pixel. Itu ya. Oke, kemudian kita akan men-style si players-nya. Ya. Si player. Jadi player.js kita akan style masing-masing komponen di sini kita akan coba style. Jadi kita akan buat beberapa styling di sini dengan konstanta styles namanya sama. Jadi ada player, ada name, player score, dan button gitu ya. Nah, yang di sini itu kita akan style menggunakan stylenya styles.player. Player. Ya. Yang div yang ini kita akan namakan styles.name. Oke. Kemudian yang div yang ini kita akan styles.player score. Button juga kita akan stylenya namanya styles.button. Ya. Kemudian ini juga akan kita style akhir sama, ini stylenya juga mirip sama yang minus button, style.button. Oke, kalau kita save dan kita lihat di browser, ada ya tentang CSS. Aplikasi kita udah kelihatan cukup bagus. Nanti kalau aplikasi kita udah dapat funding baru kita bagusin lagi gitu ya. Jadi ini cukuplah untuk CSS-nya, udah cukup rapi. Nah, kemudian kita sekarang mau bikin button increment ini jadi bisa jalan, dia akan menambah skor atau decrement untuk mengurangi skor. Gitu ya. Nah, seperti yang saya udah sampaikan tadi, props ini kan read only, jadi dia nggak bisa berubah gitu ya, hanya bisa dibaca. Jadi kita nggak bisa pakai props untuk increment dan decrement. Gitu. Nah, disinilah gunanya state adalah untuk supaya kita bisa mengubah state dari aplikasi kita. Dalam hal ini kita mengubah skor. Gitu ya. Berbeda dengan props tadi, state ini harus diinitialize. Harus diinitialize terlebih dahulu supaya aplikasi atau komponen itu tahu bahwa ada state yang namanya skor misalnya atau yang lain gitu ya. Jadi
hal pertama yang harus kita lakukan di dalam membuat komponen, kalau ada state-nya, kita harus mendefinisikan state-nya di awal. Dan tempat yang paling tepat adalah di constructor, ya, di constructor sebuah kelas. Jadi ini kan ada kelas player, kita bisa bikin constructor, dan kita bisa mendefinisikan state-nya di situ. Jadi kita bikin aja constructor method, dan kita constructor method di React harus memanggil parent-nya dengan super, dan kita mendefinisikan state-nya di sini. Cara mendefinisikan state-nya sama mirip kayak props tadi, kita membaca props dengan this.props, sementara untuk state kita bisa baca dan tulis menggunakan state. This.state, dan kita definisiin di sini state sebagai objek dengan atribut score, ya. Oke, kita save dan kita pastikan tidak ada error di sini di konsolnya. Oke, aman ya. Dan kita sekarang perlu menggunakan state score ini di score yang ini. Jadi ini kita akan menggunakan state sekarang ya, kita ganti menggunakan state. Kalau sekarang skornya kita pakai props, ya, ini ya, props.score, kita ganti aja this.state score. Kalau di save, dia akan jadi 0 semua, karena initial state score-nya adalah 0. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya si state awal ini sesuai dengan nilai yang kita berikan di array tadi, gitu ya. Yang di array tadi ada skornya 25, 10, dan 30. Gimana caranya? Gampang. Jadi pada saat initial state, kita bisa manggil langsung this.props.score. Ya. Jadi pada saat pertama kali si komponen ini dibuat, dia akan melihat props score-nya ada berapa, terus dia definisikan sebagai initial state. Dan kalau kita lihat di sini, dia akan error. Kenapa? Cannot read property score of undefined. Oh, ternyata si props-nya itu undefined. Nah, untuk menggunakan props di constructor, kita butuh tambahin parameter di sini, props, dan kita butuh panggil juga props di super ini. Jadi kalau di save, dia tidak error lagi, ya, make sure lagi, di refresh, dan nilainya sudah sama seperti yang tadi ya, yang di array tadi, walaupun ini belum bisa. Oke, next-nya kita akan buat increment dulu. Next-nya kita akan buat increment. Gimana caranya kita men-trigger ini? Kalau button diklik itu, caranya kita akan kita akan lihat ke komponen button di sini, dan kita akan tambahkan sebuah props namanya onClick, ya, onClick. Dan apa yang akan dilakukan si onClick ini? Akan memanggil sebuah metode yang ada di kelas ini. Jadi kita bisa panggil this.increment score. Oke. Dan increment score itu kita harus buat sebuah metode lagi yang namanya increment score di sini. Score. Dan katakanlah kita mau konsolok dulu. Oke. Plus diklik gitu ya. Buat ngetes apakah buttonnya ke-trigger atau tidak. Oke, kalau kita klik plus, dia akan muncul plus diklik, semuanya sama, plus diklik, karena belum ada pembedanya. Oke. Oke, dan jadi pada saat diklik kan kita maunya ini kan, si skornya bertambah kan. Jadi kita bisa menambahkan skor ini ke dalam state. Caranya seperti ini, this.setState, dan kita tambahkan saja skornya. Skornya tadi kita mau nambahin, katakanlah kita mau nambah 10. Setiap kali user klik, dia akan increment 10. Jadi this.state.score 10. Gitu ya.
Oke, kita lihat lagi di browser. Kalau kita klik sekarang, ya error. Oke, error lagi seperti tadi. Jadi tadi props ya, sekarang state. Cannot read property set state of null. Nah, ternyata this dot set state ini, this yang bagian sini itu null. Kenapa bisa null? Karena ini masalah binding sih. Jadi di JavaScript di sini kan keyword yang spesial. Jadi di situ adalah kontekstual. Nah, konteks di sini dia nggak dapat di sini. Sementara kita di sini kita pengen this itu adalah si kelas ini kan. Nah, caranya adalah kita tinggal binding aja di increment ini. Kita bisa bind this-nya bahwa bind this gitu ya. Nah, di sini mengacu ke kelas player. Jadi kalau kita save, dia seharusnya sudah tidak error lagi. Kita clear dulu. Kalau diklik, dia akan bertambah 10. Gitu ya. Dan tidak ada error. Yeay. Oke. Nah, salah satu best practice yang biasa dilakukan developer React adalah untuk membuat code-nya lebih clean. Kita bisa bikin shortcut seperti ini. Jadi bind-nya kita hilangkan, tapi pada saat di constructor kita bisa definisikan seperti shortcut gitu ya. This.increment score sama dengan this.increment score.bind.this. Dan hasilnya juga pasti sama. Oke, nggak ada error. Oke, untuk increment sudah berhasil. Kemudian, oh ya, sebelum kita ke decrement, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Ya, dalam hati. Kenapa sih kok this set state apa nggak bisa gini aja ya? This dot state dot score plus sama dengan 10 gitu ya. Oke, boleh aja kita coba. Hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini kalau diklik, belum diklik pun dia si React udah kasih warning bahwa state itu sifatnya adalah immutable. Artinya kita tidak bisa sembarangan mengubah state dari sebuah komponen. Gitu ya. Do not mutate state directly. Jadi nggak boleh langsung menggunakan mengubah state via seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak boleh seenaknya mengganti state karena state sifatnya immutable. Kita bisa read score dengan cara seperti ini, tapi kita nggak bisa write dengan cara seperti ini. Jadi ini get kalau untuk di kelas sendiri ini getnya kita bisa menggunakan seperti ini. Tapi kalau untuk setnya kita harus menggunakan set state, gitu ya. Sudah cukup jelas ya di situ ya. Perbedaan antara kalau cara mau get atau baca state kita bisa menggunakan this.state, tapi kalau mau update atau mau nambahin kita harus menggunakan this.setState ya. Oke, kita make sure lagi aplikasinya kembali seperti semula, nggak ada error dan bisa ditambah. Dan seperti yang saya mention tadi, setiap komponen state-nya berbeda-beda ya. Jadi kita tambahin di sini bahkan di increment score pun kita nggak mention bahwa ini adalah state player yang ini atau yang ini atau yang ini, tapi dia sudah otomatis tahu bahwa yang kita ubah adalah state yang ini atau yang ini. Kalau kita lihat di React-nya sendiri, kita lihat di React developer tools-nya, kalau kita lihat di player masing-masing, ya, di sini sudah ada props dan sudah ada state. State-nya akan bertambah pada saat kita klik increment. Sementara player yang kedua, state score-nya juga berbeda, state-nya masing-masing. Jadi masing-masing komponen punya state sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut dengan decrement. Jadi copy paste saja di sini, kita decrement score. Nanti kita akan buat itu. Dan kita attach on click di minus button ya. On click sama dengan this.decrement score. Oke. Dan tidak lupa kita harus membuat method namanya decrement score. Dan kita set juga set state dengan score state
score minus 10. Ya. Oke, kita lihat ke browser lagi. Ada error. Kalau kita pencet minus, apa yang terjadi? Dan dia mengurangi sampai minus. Plus juga normal. Ya. Ya. Aplikasi kita sudah jadi. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya untuk fitur increment dan decrement. Kemudian, Om Krisna, kita masih ada waktu atau gimana nih? Masih sedikit lagi, tapi Om ada beberapa pertanyaan mungkin nanti. Ada apa? Sorry. Kalau Om Riza masih banyak yang ingin didemokan atau enggak? Tinggal satu lagi, Ji. Tinggal satu lagi. Kita butuh satu komponen lagi yang membuat ini apa? Add player, gitu ya. Ya, mungkin bisa sih kayaknya. Bisa, tapi ya? sekedar informasi ada beberapa pertanyaan. Boleh. Yang mungkin bisa dijawab setelah ini selesai kali ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut kali Om. Lanjut dulu ya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Sip. Nah, kita seperti yang saya mention barusan, kita mau bikin satu komponen add player ini, gitu ya. Form bentuknya ada input text dan ada button. Kita akan cepat aja. Jadi, gimana caranya kita mau tambah player baru? Kita nanti akan masukkan ke komponen, ke array of player yang ada di leaderboard ya. Jadi leaderboard ini kan kita ada player ya, 3. Nanti kalau misalnya kita klik tombol tambah add player, dia akan menjadi 4 dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita ubah itu? Ya, gampang aja. Kita tinggal menggunakan array ini, masukkan ke dalam state, ya, ke dalam sebuah state. Jadi, si leaderboard ini akan punya sebuah state, namanya members, gitu ya. Jadi, state, kita definisiin initial state-nya dulu di constructor props super prop, kemudian this.state sama dengan members titik 2, isinya adalah players ya. Dan players-nya kita pindahin aja ke constructor. Jadi state pertama dari komponen kita akan ada 3 player ya. Super harus paling atas. Oke. Kemudian di bagian sini, instead of kita masukkan players di sini, kita ganti menjadi state, this.state.members, gitu ya. Sudah, kita coba lihat di browser. Make sure everything okay, nggak ada error. Kemudian kita buka di React. Kalau kita lihat di React developer tools, di sini sudah ada state dengan nama members yang ada 3. Gitu ya. Saya juga bisa ubah-ubah sih di sini misalnya. Walaupun belum berubah. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat komponen baru dengan nama add player. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini add player yang bentuknya adalah form yang belum kita buat. Kita import dulu. Import player from add player.js ya. Nah, sekarang kita harus membuat sebuah komponen dengan nama add player.js. Kita import React from React. Dan kita akan membuat kelas lagi. Add player. Dan akan mereturn HTML adalah input dan button ya, yang di write ke dalam div. Jadi ini adalah input dan ini adalah button. Kalau diklik akan menyimpan player baru. Oke. Sebelum lupa kita harus ekspor juga default add player supaya bisa diimport oleh si leaderboard. Oke, sudah muncul ya add player kita di sini. Kalau kita lihat di React
developer tools juga sudah ada add player. Nah, sekarang gimana caranya begitu kita tulis di sini, misalnya, dia akan menyimpan. Misalnya kita masukkan si ini, Rasmus, ya, yang bikin PHP. Nah, begitu kita tulis, kemudian kita klik, dia akan masuk ke array dan akan muncul di sini, tambahan jadi 4, gitu ya. Oke, caranya adalah setiap kali kita mengetikkan sesuatu atau si input ini terjadi perubahan, kita simpan semua perubahan itu ke dalam state. Jadi, kita akan definisikan sebuah state baru, dan kita akan menyimpan state itu ketika button diklik, ya. Jadi kita bikin konstruktor lagi. Kemudian kita definisikan state-nya sama dengan name -2 kosong. Jadi awalnya kosong, ya, initial state-nya. Kemudian di sini kita bisa gunakan props namanya onChange. Jadi setiap kali inputnya berubah atau user mengetikkan sesuatu, kita simpan ke dalam state. Ya. Gimana caranya? Kita bisa manggil metode lagi, this.onPlayerChange. Dan jangan lupa kita bikin shortcut onPlayerChange sama dengan this.onPlayerChange.bind. Kita binding, ya, biar nggak error. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah metode yang namanya onPlayerChange di sini, event, dan kita akan menyimpan state name setiap kali ada perubahan. Jadi this.state, set state name -2. Nah, gimana cara kita bisa baca dari inputan ini? Kita bisa menggunakan event ini. Kita bisa menggunakan parameter event ini, event.target.value. Jadi kita mau mendapatkan value dari event yang diklik, yang diubah, yang berubah di input ini. Gitu ya. Dan kita juga perlu menambahkan value di sini. Jadi setiap kali berubah, dia akan mengacu ke this.state.name. Oke, kita simpan, dan kemudian kalau kita coba ketik sesuatu, kita lihat di sini, di state-nya add player, ada state name-nya kosong. Kalau kita ketik, dia akan menyimpan ke dalam state. Misalnya kita masukkan si Rasmus Gardov ini. Ya, state-nya langsung berubah setiap kali kita ketik. Kita ketik R, gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang tahap selanjutnya adalah begitu si user mengklik add player, dia akan mengambil state ini dan kemudian memasukkan ke array yang sudah kita set state di leaderboard-nya, gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita akan mengattach sebuah props di button dengan prop on click, ya. On click kita bisa definisikan di sini dia akan memanggil metode apa? Katakanlah add player aja. Player, dan jangan lupa juga di binding di sini this.addPlayer sama dengan this.addPlayer.bind. Dan kita buat metodenya addPlayer event. Oke. Tapi gimana caranya? Sementara si state atau array itu adanya bukan di add player. Kalau kita lihat di atas sini, di sini nggak ada definisi player, ya. Yang ada di leaderboard adanya, gitu ya. Di leaderboard. Nah, adanya di sini dan state-nya ada di sini di leaderboard. Dan kita tidak bisa mengubah state dari leaderboard itu. Gimana? Tapi solusinya gampang. Kita bisa manfaatkan props untuk hal ini. Jadi kita taruh begitu si user klik button, kita akan buat sebuah props yang akan ditangkap oleh si leaderboard dan dia akan mengubah state members, ya. Sorry.
push. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini this.props, kita bikin props baru yang belum terdefinisi sebelumnya. Kita namakan saja onAdd. Isinya apa? Isinya kita ambil dari state kan, this.state.name gitu ya, .name. Oke. Simpan. Kemudian kita buka lagi leaderboard. Di sini pasti error karena sorry. Kita coba refresh lagi. Oke. Dan kalau kita masukkan seorang di sini dan kita klik, dia akan error karena props onAdd itu nggak ada, gitu ya. Belum terdefinisi. Nah, sekarang saatnya kita definisiin di sini di leaderboardnya. Jadi di add player ini, di komponen add player, si leaderboard di komponen leaderboard akan memanggil sebuah komponen lagi namanya add player tadi kan. Nah, sekarang kita definisikan sebuah props di sini dengan nama yang sama, yaitu adalah onAdd. Dan onAdd ini melakukan apa? Nah, kita tangkap di sini, this.onPlayerAdd. Ya. Ini kita akan memanggil metode yang namanya onPlayerAdd. Dan di metode onPlayerAdd ini yang disinilah kita mengubah state dari aplikasi kita. Oke. Di sini onPlayerAdd. Dan kita bisa mengubah state di sini dengan set state. Yang kita ubah adalah members. Ya, membersnya apa? Oke. Sebelum itu kita ambil dulu members yang currently ya, yang 3 ini. Misalnya let members. Tampung dulu ke sebuah variabel dengan nama members, kita ambil di state yang sekarang, yang sebelum berubah, members, itu. Kemudian kita akan push data baru, kita push ke dalam members ini, members.push, ini bentuknya kan array ya, jadi kita push aja, push, yang di push adalah objek dengan nama name dan score, ya, skornya kita kasih 10 aja deh, defaultnya ya. Nah, name ini kita dapat dari mana? Name ini sebenarnya kalau dilihat di sini, kita menyertakan sebuah parameter yang namanya ya di sini ya, parameter name ya, di state.name. Jadi onAdd ada name-nya. Jadi kita bisa menggunakan itu, di sini. Jadi kita bisa tangkap di sini name dan kita bisa gunakan di sini. Dan members ini adalah members yang baru kan, udah di push. Nah, kita tinggal taruh di sini membersnya. Karena misalnya nanti deh biar nggak bingung, new members di new members.push. Dan di sini kita tambahin ya. Oke, kita lihat di browser. Dan kalau kita masukkan sebuah nama, dia akan error members of undefined di leaderboard 48. Gimana ya? Oke. Jadi members ini tidak terdefinisi. Mungkin karena this-nya ya. Jadi kita lupa binding ya. Kita coba binding di sini this dot tadi onAdd. Sorry, onPlayerAdd ya. Sama dengan this dot onPlayerAdd dot bind this. Kita coba lagi. Oke. Ya. Player baru sudah terbuat dengan skor 10 dan kita bisa menekan juga. Tapi
kembali lagi, error yang tadi kita dapatkan adalah each child in an array or iterator should have a unique key. Sementara kita di sini, kita belum nambahin unique key ya, yang di push ini ya. Oke. Cara gampangnya ya, kita pakai, kita tambahin aja jumlahnya, gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan ID di sini. ID-nya apa? Kita cari tahu new members dot length, kita tambahin 1 aja. Cara simpelnya ya. Jadi kalau kita simpan, dia sudah ada ID, harusnya dia si React-nya udah nggak komplain lagi ya. Kalau kita refresh, dia nggak ada error, kemudian kita masukkan nama, dan dia akan masuk tanpa error, dan sudah bisa dioperasikan. Dan kalau kita lihat di tab React di Developer Tools, kita bisa lihat players di sini, membersnya sudah ada 4. Katakanlah kita mau buat, mau nambahin lagi, misalnya kita tambahin Larry Wall, ya, dia akan menjadi 5. Oh iya, yang ini kita harusnya kita clear ya, kosongin gitu ya, setiap kali add ya. Jadi di add members, add players, pada saat di set shape, setelah di set, pada saat add player, begitu sudah prop-nya di define, kita bisa menambahkan di set state name, ya. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan nama baru di sini, Yukihiro Matsumoto. Oke, dia sudah kembali kosong, ya. Sudah ada 3. Kalau misalnya kita masukkan yang tadi dari wall, dia akan menjadi 5. Oke, terakhir sebelum udahan, kita styling lagi sedikit ya. Kita styling lagi sedikit supaya formnya jadi lebih kelihatan bagus. Oke, di sini kita akan men-style add players-nya. Kita tambahkan, styling container, input, dan button. Jadi di sini kita tambahkan styles-nya adalah styles.container, terus di sini stylenya .input, dan button style button. Oke, kemudian refresh, aplikasi kita selesai. Oke, make sure fungsinya tetap jalan normal, bisa add, bisa increment dan decrement. Oke, itu aja live coding kita sudah selesai, gitu ya. Kalau mau lihat code-nya beserta tahapan-tahapannya bisa lihat di GitHub. Di GitHub saya ada repo namanya React-leaderboard-codepolitan. Gitu. Oke. Om Riza, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin sebelum kita bacakan pertanyaan, saya mau sampaikan sesuatu dulu bahwa nanti kita akan bagi satu buah t-shirt untuk penanya dengan pertanyaan terbaik. Nanti mungkin Om Rija bisa pilih dari beberapa penanya ini yang kira-kira paling bagus pertanyaannya, nanti kita kasih hadiah t-shirt React.js. Wow, keren loh. Mau dong saya. Oke, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan sesuatu hal dulu. Oke. Bentar. Oke, teman-teman, selain dari kita mengadakan webinar, juga nanti teman-teman yang sudah familiar dengan React.js, teman-teman juga bisa ikutan problem set yang telah kami bikin bersama dengan Hectic Age. Problem set ini juga ada hadiahnya buat teman-teman yang mau ikutan dan dengan nilai tertinggi nanti akan ada hadiah smartphone juga.
bisa bergabung bersama Hactive Edge. Lumayan sekali kalau saya lihat penawaran yang diberikan oleh Hactive Edge ini cukup menggiurkan. Menggiurkan. Cukup menggiurkan. Jadi buat teman-teman yang punya jiwa petarung, ingin terus belajar, perkembangan, juga mencintai teknologi, juga memiliki kecintaan terhadap edukasi dan ingin berbagi, mungkin teman-teman bisa ikutan dalam tim Hactive Edge menjadi instruktur. Dan syaratnya apa? Syaratnya cuma teman-teman selesaikan problem set yang ada di Codepolitan. Bisa teman-teman akses di www.codepolitan.com/job vacancy strip problem set instruktur Hactive Edge. Nanti teman-teman mungkin bisa search sendiri di codepolitan.com. Ada kok di halaman home. Ya, itu salah satu cara yang bagus ya, kalau misalnya mau belajar React daripada habis nonton webinar ini, mungkin bisa langsung diimplementasikan untuk ikutan gitu ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke... Sebentar, sebelum pertanyaan mungkin saya mau ada promo-promo dikit nih, boleh nggak? Boleh ya? Ya. Ini layarnya udah balik lagi? Sudah. Sudah belum. ya? Oh, belum. Oke. Nah, dari Hactive Edge sendiri kita bikin special occasion untuk webinar ini. Jadi buat teman-teman yang mantengin kita dari awal sampai akhir sekarang, terima kasih, dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita menyediakan sebuah promo code gitu ya. Buat teman-teman yang mau ikutan Hactive Edge, silahkan daftar. Klik daftar sekarang di hactiveed.com, terus bisa masukkan promo code CP React Webinar, gitu ya. CP adalah Codepolitan, React Webinar adalah React Webinar yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau kalian masukkan promo code itu pada saat mendaftar untuk batch 4 yang akan kelas dimulai 30 Januari 2017, kalian akan mendapatkan potongan sebesar 5 juta rupiah. Oh, ya. Banget tuh. Iya, lumayan. Ya, dan ini berlaku seminggu ya, jadi sampai tanggal 7 minggu depan kalian bisa mendaftar dengan promo code tersebut. Oke. Itu harus dimanfaatin benar-benar buat teman-teman. Ya, yang mau belajar. Ya, yang mau belajar. Dan buat teman-teman juga yang mau belajar React lebih lanjut, yang tadi kan masih mendasar ya. Kalau misalnya mau lebih lanjut bisa coba buka bit.ly/hactiveed-webinar. Kalau nanti kira-kira peminatnya banyak, kita akan coba bikin webinar lagi gitu. Untuk topik React lanjutan gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Silakan. Kita lanjut ke pertanyaan kali ya. Boleh. Oke. Om Rija di sana sudah bisa buka ini nggak? Sudah buka manajemen pertanyaan. Webinar Jam ini? Ya, admin. Kalau enggak, mungkin nanti saya bacakan pertanyaannya. Tapi kalau misalnya Om Rija bisa pilih sendiri mungkin kali ya. Bisa dijawab. Yang ada question and answer ini ya? Ya, bisa di sebelah. Oke. Dari bawah tuh ada beberapa, mulai dari pertanyaan siapa ya? Dari pertanyaan Risman. Oh, boleh. Kenapa metode tidak bisa menggunakan arrow function? Bisa sih. Tapi kan arrow function itu kan untuk function yang tidak di dalam metode class kan. Kalau yang metode class itu udah tinggal kita nggak perlu arrow function lagi, langsung nama metodenya kayak tadi misalnya render dalam kurung buka kurung tutup langsung kurung kerawal, nggak perlu pakai arrow gitu, karena by default itu udah merupakan method function gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus ini ada pertanyaan dari Hairul Al-Akli gitu ya. PHP dan React.js bisa bekerja sama nggak gitu. Bingung mau pakai React.js atau Node.js. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa React ini hanya view doang, artinya di client doang gitu. Jadi kalau mau pakai PHP di backend-nya, mau pakai Ruby on Rails atau Python atau bahasa yang lain, ya bebas-bebas aja, gitu. Bisa. Ya, jadi jawabannya bisa. Nggak mesti harus Node.js. React itu ya JavaScript, gitu. Bukan Node.js. Kalau Node.js itu kan di backend ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Dari Tony Haryanto. Dari ini Pak. Siapa? Dari Abdul Al-Hanif. Jadi Tony Haryanto itu tim Codepolitan. Oh, oke. Yang dari pertanyaan Abdul Rahman Al-Hanif ya? Ya. Halo, noobs here. Sama dong. Untuk penyimpanan data,
app yang dihasilkan React harus menggunakan database seperti MySQL atau Postgres. Ya, pasti kalau untuk menyimpan data butuh database. Database-nya apa? Bebas. Si React tidak membatasi. Jadi React ini bisa bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan katakanlah REST API misalnya. Bisa tanpa harus database, bisa. Misalnya mau pakai Firebase bisa juga. Atau mau pakai traditional database kayak Postgre atau MySQL bisa, mau pakai MongoDB bisa. Jadi dia tidak membatasi, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Uli Karisma Putra. Untuk menerapkan server-side rendering pada React.js, bagaimana caranya? Wah, ini agak advance nih. Terus terang saya juga belum ekspor sampai sana sih. Jadi yang pengetahuan yang saya dapatkan ya saat ini hanya untuk rendering di client side. Mungkin kita nanti bisa cari tahu sama-sama gimana caranya gitu ya. Oke, masih lanjut? Jawab pertanyaan? Pertanyaan berikutnya dari Chris. Ya, silakan. Oke. Kalau CSS-nya dibuat modular, kan jadinya kita mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang dalam kasus jika stylenya sama. Apakah ada cara untuk menjadikan satu kesatuan? Sebenarnya bisa aja, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa CSS kita bisa pakai CSS biasa sebenarnya. Misalnya katakanlah kamu sukanya pakai Bootstrap atau UI framework yang lain, silakan aja. Cuman dari React sendiri, kalau lihat dokumentasinya, dia menyarankan pakai inline, artinya kenapa harus pakai inline jadi berulang-ulang? Enggak juga. Karena misalnya kita mau pakai add players, misalnya tadi ada komponen add players, dengan style yang sudah di-embed ke dalam add players itu kan. Jadi kita bisa pakai add players di page yang lain atau di apps yang lain, beserta dengan komponennya. Jadi lebih modular lagi, udah menyatu dengan komponen itu masing-masing. Tapi itu pilihan sih. Banyak kubu sih. Ada yang, mendingan pakai CSS biasa, misalnya mau pakai SAS atau pakai yang lain, lebih gampang, lebih mudah dicerna juga. Ya, that's okay gitu, bukan hal yang salah. Tapi saya cuma ngikutin dari dokumentasi si React bahwa dia menyarankan seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya dari Gadol. Dari Gadol. Mau tanya tentang komunikasi komponen parent and child. Disarankan menggunakan state atau props. Props yang immutable dan state yang enggak. React.js disarankan menggunakan type check seperti flow. Oke. Untuk komunikasi parent child bisa menggunakan props atau state, dua-duanya bisa, gitu ya. Kalau mau komunikasi antar parent child, mungkin yang lebih cocok adalah props, karena state itu hanya berlaku di satu komponen, gitu ya. Dan kayak seperti yang saya demokan tadi, kita nggak bisa ngerubah state parent-nya, atau kita tidak bisa ngerubah state child-nya. Cara ngerubahnya adalah dengan melalui props. Jadi, walaupun kita pakai state di masing-masing komponen, untuk mengubah parent atau child, kita harus menggunakan props. Dan kenapa React disarankan menggunakan type checker seperti flow, itu lebih ke JavaScript. JavaScript kan loose banget kan, kita bisa pakai apa aja, terus kita bisa definisiin variabel seenaknya dalam tanda kutip, kita bisa pakai tadinya string, terus kita ubah jadi array, kita bisa ubah jadi integer, dan lain-lain. Nah, kalau pakai type checker seperti flow, dia lebih seperti static type, kayak Java. Jadi kalau udah integer, ya integer. Kalau kita udah definisikan sebuah variabel sebagai integer, adalah dia tetap integer, nggak boleh diganti, gitu ya. Nah, type checker itu fungsinya lebih ke situ. Dan kenapa disarankan? Karena ya biar lebih disiplin aja si developer dan orang-orang yang lihat, oh ini integer, udah pasti integer terus gitu kan. Dan di React Native juga menggunakan flow ini gitu. Jadi ya mungkin bisa dicek juga, baguslah buat kita untuk melatih kedisiplinan kita. Oke, pertanyaan berikutnya dari Herianto. Hosting React App di production server, stack apa yang diperlukan? Oke, untuk hosting sebenarnya sama aja sih. Jadi ya tadi balik lagi ke tadi, React itu hanya view, React itu hanya client side yang hidup di browser, gitu dalam tanda kutip, hidup di browser. Nah,
Kalau hosting ya tergantung backend-nya. Kalau kamu pakai PHP ya berarti bisa hosting yang bisa support PHP. Kalau kamu pakai React, pakai Node.js ya cari hosting yang support untuk Node.js. Oke, jelas ya? Oke, untuk Muhammad Kholis Malik, ini pertanyaannya tentang cakupan atau scaling ya. Untuk React sendiri, apakah ada batasan cakupan aplikasi yang kita buat? Misalnya skala besar setara sama pembuatnya sendiri yaitu Facebook. Sebenarnya nggak ada sih. Jadi memang si React ini sudah dipakai juga di beberapa aplikasi besar dan production. Ya contohnya aja Shellstock. Kalau kita buka shellstockindonesia.com itu seluruh aplikasinya itu React gitu ya, React App. Dan kalau di Facebook sendiri nggak murni seluruhnya dia pakai React, belum sih. Jadi kayak misalnya notification, terus chat widget, nah itu dia pakai React. Tapi yang lainnya masih belum. Jadi si React ini cukup fleksibel, kita bisa implementasi di satu section tertentu di satu app kita atau web app kita, atau kita mau pakai seluruhnya. Jadi nggak ada batasan dan scale-nya juga ya sudah terbukti ya dengan beberapa company-company yang menggunakan React ini. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Hafid Aulia. Kalau misalnya kita mau nambah elemen beserta datanya, bisa langsung ke database lewat React atau tidak? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi begitu kita update sesuatu, katakanlah tadi kita add player, kita ketikkan nama orang, terus kita klik add. Nah, pada saat add itu kan kita cuma manggil metode kan, metode JavaScript, dan di JavaScript itu kita bisa pakai katakanlah Ajax jQuery gitu, jQuery $.ajax, terus kita post datanya ke database atau ke REST API, jadi bisa langsung. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Muhammad Hasim, apakah React ini punya banyak modul seperti Angular? Angular punya ngmodules.org, jadi kita dengan mudah menambah direktif. Ada banyak, kalau cari di NPM atau di GitHub itu cari React modules itu banyak. Jadi contohnya misalnya ada yang bikin modules atau komponen untuk Twitter Bootstrap. Jadi Bootstrap UI framework Bootstrap dibikin versi React-nya itu ada. Terus ada juga namanya materialui.com. Itu kalau kita mau bikin aplikasi kita dengan Material UI, kita bisa pakai komponen-komponen yang sudah disediakan oleh si materialui.com itu. Dan itu adalah komponen React yang bisa kita reuse juga. Ya. Oke, ada pertanyaan menarik dari Pras Cahya. Jadi, apakah setelah saya belajar React.js, saya tidak perlu belajar MinStack lagi? Jawabannya ya dan tidak sih. Jadi, si React ini kan basically Vue ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan dia butuh library-library lain untuk supaya kita bisa bikin aplikasi yang lengkap. Yang saya demokan tadi itu hanya Vue doang dan nggak kesimpan ke database kan. Katakanlah kita mau simpan ke database, kita biasanya kalau di React itu menggunakan library namanya Redux ya untuk berkomunikasi dengan database. Misalnya kita mau pakai REST API, kita bisa gunakan juga React environment, React platform, dia menyediakan namanya GraphQL, itu beda lagi gitu kan. Jadi React itu tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh teman-temannya untuk membuat sebuah aplikasi yang lengkap termasuk ke database juga gitu. Nah, MinStack di sini kan itu maksudnya Express, Angular ya, gitu ya. Jadi MongoDB ya tetap bisa dipakai gitu. React ya butuh database juga ujung-ujungnya. Kalau kita mau buat aplikasi yang bisa menyimpan ke database ya kita butuh MongoDB atau database yang lain. Kalau Express kita butuh backend, gitu ya. Kita butuh backend, nggak mesti Express sih, nggak mesti Node.js. Kita bisa pakai yang lain gitu. Tapi kalau emang kamu sudah pernah belajar Express atau sudah pernah explore MinStack, ya kamu tinggal gunakan Express tanpa harus pakai Angular gitu. Jadi si React ini mungkin bisa menggantikan perannya Angular di sini. Dan bahkan karena React ini bentuk library view,
sementara Angular itu kan framework ya, framework untuk front end. Bahkan di Angular sendiri kita bisa pakai view-nya kita ganti pakai React, sebenarnya memungkinkan gitu. Jadi si Angular ini kan MVC ya, model view controller. Nah, view-nya kita bisa pakai React bahkan. Dan model view-nya, model dan controllernya kita tetap pakai Angular, jadi min stack-nya tetap ada walaupun ditambah React. Oke, namanya keren nih, Invoker Maiden. Dota ini kali ya, penggemar Dota. Bang, apa saja tools yang diperlukan? Tools yang diperlukan, kalau sekarang udah enak banget gitu. Kita tinggal install Facebook yang tadi create React App, kita udah dapat satu developer tools yang luar biasa, yang isinya adalah kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, semuanya udah di situ, udah ada Webpack, udah ada Bubble, nggak perlu install macam-macam. Tapi kalau misalnya kita mau dari scratch, kita bisa mulai dengan coba menggunakan Webpack untuk bundlernya, kemudian kita bisa gunakan Bubble untuk transpilernya, dan kita bisa gunakan JS untuk testing React App-nya gitu. Tools yang lain ya editor kita pasti perlu ya, editor. Terus kita juga perlu nginstal, yang pasti nginstal Node.js dan npm. Jadi untuk install create React App-nya kita perlu npm gitu ya. Semoga terjawab. Bambang Sianturi mau tanya, apakah React ini case sensitif seperti bahasa pemrograman lain? Ya, React ini case sensitif. Saya udah demoin tadi bahwa React komponen itu biasanya kita buat dengan huruf besar di awalnya. Tujuannya adalah untuk membedakan dengan HTML tag yang lain. Pertanyaan dari Muhammad Hasin. Ini sama kayak TypeScript gitu nggak ya? TypeScript itu kan agak berbeda ya, karena TypeScript itu lebih untuk menggantikan JavaScript. Jadi TypeScript ini kita kita mengetikkan sebuah sintaks baru yang mirip-mirip JavaScript, kemudian si TypeScript ini akan mengcompile ke dalam JavaScript. Sementara kalau React itu ya kita code-nya pakai JavaScript. Jadi agak berbeda ya kasusnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Stefanus Hermawan, perbedaan React dengan Vue secara penggunaan dan user friendly-nya. Oke, secara user friendly, maksudnya mungkin secara ini ya, kemudahan belajar kali ya. Learning curve-nya si Vue.js ini ada beberapa yang bilang lebih mudah daripada React gitu. Jadi mungkin kalau udah coba belajar React, wah kok nggak nangkep ya, maksudnya ini apa sih gitu kan. Bisa coba belajar Vue, mungkin bisa lebih nangkep. Padahal sebenarnya dia juga mirip-mirip sih konsepnya, jadi ada komponen juga dan lain-lain gitu. Tapi dia lebih dekat ke JavaScript, karena si React ini ya mau nggak mau akhirnya kita harus menggunakan JSX, dan beberapa orang nggak begitu suka dengan JSX gitu kan. Nah, sementara dengan Vue kita tetap menggunakan HTML dan JavaScript. Jadi mungkin secara user friendly-nya atau cara belajarnya atau learning curve-nya lebih mudah. Oke, pertanyaannya kayaknya udah habis. Om Reza? Ya. Halo? Ya. Di atas ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4 lagi, sekitar 4 pertanyaan lagi kayaknya. Oke, 4 pertanyaan ya dari mungkin setelah itu kita tutup kali ya. Oke, 4 lagi ya. Siap. Ya. Kapan memutuskan menggunakan functional komponen atau komponen? Ini sebenarnya tes aja sih. Kalau suka dengan functional programming gitu ya lebih enak menggunakan functional komponen ya silahkan gunakan functional komponen gitu. Cuman kalau alasan yang lain kenapa harus functional, kenapa harus menggunakan kelas komponen seperti yang saya demoin tadi, terus terang saya belum tahu gitu alasan lainnya gitu, selain karena taste aja gitu. Oke, kemudian Eko Pratama mau nanya, kalau Redux itu apa? Redux itu tadi kan ada saya kasih lihat, kalau masih kelihatan di sini saya ada kasih lihat flow, jadi ada store, ada view, ada action. Nah, store itu adalah Redux. Redux itu adalah tempat penyimpanan data sementara. Artinya
State, tadi kan kita set state ya, state itu di masing-masing komponen. Nah, state ini kalau kita mau nyimpan di satu tempat yang khusus untuk penyimpanan state, itu tempatnya adalah di Redux gitu. Jadi sebelum ke database ada layer lagi namanya library namanya Redux. Ya, yang pasti itu lebih advance lagi sih topiknya dari React gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga, tidak ada niat untuk menjelaskan fungsi atau kalau bisa contoh kasus dari tiap komponen lifecycle. Oke. Maksudnya di sini adalah lifecycle yang komponen did mount atau komponen will mount. Oke. Sebenarnya pengen sih jelasin sampai ke sana. Cuman karena keterbatasan waktu dan ya React di introduction aja seperti ini sudah, menurut saya sudah lebih dari cukup. Kalau boleh menjelaskan sedikit komponen did mount dan komponen will mount itu adalah pada saat kita nge-refresh atau pada saat kita membuka sebuah aplikasi web, yang pertama dijalankan oleh React komponen, masing-masing komponen adalah komponen will mount gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu di situ. Jadi pada saat sebelum komponennya masuk ke dalam aplikasi kita katakanlah bisa tulis loading gitu. Please wait, the component still loading something ya. Begitu did mount, nah berarti artinya itu komponen kita sudah terembed ke dalam aplikasi web kita gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti loading gitu ya, please wait, atau nanti kita your app is ready atau something lah untuk life cycle ini. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, yang terakhir ya, Muhammad Diana Mulyana. Untuk yang belum pernah memulai React.js, apakah sulit untuk memahaminya jika belajar di Hacktivate? Nah, ini juga menarik nih pertanyaan ini. Jadi di Hacktivate sendiri kan kita ngajarin JavaScript-nya dari nol banget gitu ya, dari benar-benar katakanlah mungkin baru bisa programming sedikit, terus diajarin JavaScript, diajarin Node.js, kemudian kita ajarin juga beberapa framework seperti beberapa library seperti jQuery, atau ada framework seperti Angular juga kalau mau ekspor ke sana. Kemudian di bulan pertama itu kita belajar Node.js, di bulan kedua kita belajar sedikit front end, kemudian di bulan ketiga baru kita belajar React-nya. Jadi kita mau make sure bahwa basic JavaScript dan Node.js teman-teman di student itu sudah kuat, baru kita bisa beranjak ke React gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan baru lagi nih, baru masuk. Mau dibacain? Mungkin udah aja, cukup kali ya, Pak? Sudah cukup ya? Ya. Oke, Isumi, nanti kita jawab langsung aja ya, soalnya ini student nih, saya tahu nih, kenal. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan sebelumnya, mungkin selanjutnya Om Rija pilih deh satu dari beberapa pertanyaan ini yang menurut Om Rija paling bagus ya, atau paling menarik lah. Paling menarik ya. Nah, nanti kita kasih teaser. Oke. Harus disebutkan sekarang? Iya. Oke. Wah, bingung nih, pertanyaannya bagus-bagus soalnya. Oke, sebentar. Aduh, bingung banget. 1 ya? 5 kayak gitu? Oke, mungkin saya pilih pertanyaan dari Gadol. Oke. Berarti pertanyaan yang tentang komponen komunikasi komponen parent child. Oke, siap. Siap. Berarti saya ucapkan selamat untuk dari Gadol. Yeay. Dari Gadol kita akan hubungi ya. Kita hubungi kontak lagi selanjutnya, dan mungkin untuk pembagian hadiahnya nanti akan bersamaan dengan hadiah dari problem set. Oke. Paling lama sekitar segitu. Oke. Sip. Dan terakhir mungkin saya mau sampaikan sesuatu juga sebelum ditutup. Teman-teman, selain webinar dan problem set, jadi Codepolitan bersama Hacktivate pun akan mengadakan tutorial kontes. Jadi nanti kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang emang hobi nulis dan hobi ngulik untuk menulis tutorial
Dan nanti hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya adalah beasiswa Hektif senilai 40 juta rupiah. Gila. Wow. Ya. Saya boleh ikut nggak? Kan Om Rijo jadi speakernya di sana. Jadi kalau sebelumnya kita ada 2 giveaway, kita udah pernah mengadakan 2 kali giveaway untuk bagi-bagi hadiah beasiswa. Mungkin kalau giveaway kan teman-teman susah mengiranya bagaimana dan indikatornya susah. Mungkin buat teman-teman yang memang punya kemampuan untuk menulis dan merasa pede untuk mengulik JavaScript. Kebetulan temanya JavaScript ya, nanti teman-teman boleh React.js juga, atau juga boleh yang lain, boleh Node.js juga, atau intinya terkait dengan JavaScript. Nanti teman-teman bisa nulis tutorialnya. Untuk informasi lebih lengkap mungkin akan kita umumkan besok. Oh, besok, oke. Sebagai woro-woro di awal, jadi Codepolitan bersama Hektif Age akan mengadakan sebuah kompetisi untuk menulis tutorial dengan hadiah berupa beasiswa belajar full selama 12 minggu dari Hektif Age. Dan akhirnya, sampailah kita pada penghujung acara pada webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah mengikuti webinar React.js kali ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan hambatan teknis yang terjadi saat berlangsungnya webinar. Kami pastikan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Hektifed yang telah mendukung penuh acara webinar kali ini. Semoga Hektifed semakin jaya selalu. Dan yang paling utama, saya sampaikan ucapan terima kasih kami yang tak terhingga untuk Om Rija Fahmi yang telah meluangkan waktu menjadi pemateri pada kesempatan webinar kali ini. Luar biasa, nggak terasa udah lewat jam 9 malam ya Om. Moga aja Om Rija nggak kapok jadi pemateri di webinar Codepolitan. Materi yang disampaikan tadi sangat-sangat menarik dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti akan ada rekamannya. So, bagi teman-teman yang tadi mengikuti webinar enggak dari awal, nggak usah khawatir. Akan kami upload rekamannya nanti di channel YouTube Codepolitan. Buat yang belum follow, jangan lupa follow. Tetap semangat belajar teman-teman semuanya. Tetap semangat nguliknya. Sampai ketemu di webinar Codepolitan selanjutnya. Selamat berkarya kawan-kawan coders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Enjoy coding.